رقت عيناي شوقا و Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur sebagaimana biasa marilah pertama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi qudratihi wa bi iradatihi, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan diringankannya diri kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang sungguh sangat besar sekali. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita mampu mengikhlaskan di dalam setiap gerak langkah amal ibadah kita, diikhlaskan, ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, ma'aqbala abdun biqalbihi ilallahi ta'ala. Tidaklah seorang hamba Allah yang menghadapkan hatinya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, semata-mata untuk mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, illa aqbalallahu biqulubi ahlil iman, kecuali Allah akan menghadapkan seluruh hati-hati orang yang beriman ilaihi kepadanya, hatta yarzuqahu, sehingga Allah memberikan rizki kepada orang itu, mawaddatahum, rasa cinta dari orang-orang yang beriman, warahmatahum, dan rasa sayang dari orang-orang yang beriman. Itulah hebatnya orang-orang yang mampu mengikhlaskan dalam segala aktivitas amal perbuatannya. Jadi tatkala seseorang aqbalallahu biqalbihi ilallah, tatkala seseorang betul-betul menghadapkan hatinya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghadapkan hati orang-orang yang beriman ilaihi terhadap orang tersebut, hatta yarzuqahu, sehingga Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut, mawaddatahum warahmatahum, rasa cinta, rasa sayang orang-orang yang beriman dengan hatinya tadi. Jadi lama orangnya menghadapkan ngan saukur ke Allah, hati orang, Allah akan menggerakkan hati-hati orang yang beriman itu, dia akan condong cenderung terhadap diri kita. Ya, itu dengan hati-hatinya. Ya, nah inilahnya keuntungannya kita yang mengikhlaskan dalam segala aktivitas kegiatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menundukkan hati orang-orang yang beriman terhadap diri kita. Ya, makanya mudah-mudahannya para jamaah sekalian, kita mampu mengikhlaskan di dalam setiap gerak langkah kita, sehingga kita pun akan mendapatkan kasih sayang dari hati-hati orang yang beriman karena digerakkan oleh Allah terhadap diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-49. Quran surah An-Nisa ayat 49. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Quran surah An-Nisa ayat 49. Sebagaimana biasa, untuk lebih mengakrabkan kita dengan bahasa Al-Quran, kita terjemahkan per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro,
apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan atau tiasa? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ilal ladzina, kepada orang-orang, yuzakuna, mereka menganggap suci, menganggap bersih, angkusahum, kepada diri mereka sendiri. Balillahu, tetapi sebenarnya Allah lah yuzaki, Allah membersihkan, mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, wala yudlamuna, dan tidaklah mereka didolimi fatilan sedikit pun. Ungdur, perhatikanlah olehmu, kaifa yaftaruna 'alallahi, bagaimana mereka mengada-ngadakan kepada Allah al-kadziba, kedustaan, kebohongan. Jadi hijikeun maki ungdur, perhatikanlah, kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba, bagaimana mereka mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Nah, hijikeun kitu, kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba, bagaimana mereka mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Wakafa, dan cukup, wakafa, dan cukuplah bihi, perbuatan itu, ismam mubinan, dosa yang nyata. Ismam mubinan, dosa yang nyata. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, ya, atau tadi tiasa, tidakkah kamu memperhatikan, ilal ladzina utu nasibam minal kitab, ilal ladzina, kepada orang-orang, utu nasiban, yang diberi bagian nasib. Nasib teh bagian, nasib teh bahasa Arabnya nasib. Oh, aya nasib euy, aya nasib ka Mekah, aya bagian nasib. Urang yang kana bahasa urangnya nasib bahasa Arab. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang, utu nasiban, mereka diberi bagian, minal kitabi, dari Alkitab, yu'minuna, mereka mengimani atau percaya, bil jibti, kepada jibti, wat toguti, dan togut, wa yaquluna, dan mereka berkata atau mereka mengatakan, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, haulai, mereka itu, ahda, lebih, ya, lebih benar, minalladzina amanu, daripada orang-orang yang beriman, sabilan, jalannya, sabilan, jalannya. Ayat di kamu, ulaika, naon ulaika teh, mereka itu, isim isarah, kata tunjuk tadi. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang, la'anahumullahu, yang Allah telah melaknat kepada mereka, wa mayyal anillahu, dan siapa yang Allah melaknat,
falang tajida, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan, sekali-kali tidak akan mendapatkan lahu baginya, bagi orang itu, nasiron, seorang penolong Tuhan. Wa may yal'anillahu, dan barang siapa yang Allah melaknat, falang tajida, maka sekali-kali tidak akan mendapatkan lahu baginya, bagi orang itu, nasiron, seorang penolong Tuhan. Nasiron, seorang penolong Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah An-Nisa. Alhamdulillah para jamaah sekalian, tidak terasa pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-49. Nah, di dalam ayat yang ke-49 ini, summa dzakarallahu ta'ala tazkiyatal yahudi anfusahum. Allah akan menceritakan pada ayat ke-49 ini, ya, tazkiyatal yahudi anfusahum, ya, merasa sucinya diri mereka orang-orang Yahudi, merasa bersihnya mereka orang-orang Yahudi, ma'a kufrihim wa tahrifihimil kitab, padahal mereka senantiasa melakukan kekufuran dan mereka merubah-rubah kitab Allah, tapi mereka merasa bersih. Nah, iya salah satu sifat orang Yahudi yang akan Allah ceritakan pada ayat yang ke-49 ini. Ya, jadi pada ayat yang ke-49 ini sekali lagi Allah akan menceritakan sifat orang Yahudi yang mereka merasa bersih, merasa suci, padahal mereka senantiasa melakukan kekufuran, padahal mereka senantiasa melakukan kemaksiatan. Ya, salah satu di antaranya ya pada ayat yang kemarin kita bahas, pada ayat yang ke-46, ya, mereka merubah kalam Allah sekehendak mereka sendiri, tapi maranehanana ngarasa suci, ngarasa bersih, ya, makanya Allah bertanya dalam ayat ini, alam taro, apakah kamu tidak melihat, ilalladzina yuzakuna anfusahum, kepada orang-orang yang mereka mensucikan anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi yang dimaksud alladzina yuzakuna anfusahum di sini, qala Qatadah, berkata imamnya Qatadah, zalikum a'daullahi al-yahud, ya, itulah mereka musuh Allah al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Zaku anfusahum, yang mereka merasa bersih diri mereka sendiri. Faqalu, maka di beberapa banyak ayat mereka mengatakan, salah satu di antaranya, ya, coba lihatnya surahnya Al-Maidah ayat 18. Ya, itu anggapan mereka merasa bersih tadi, Pak. Ya, Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Tuh, tingali. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, jadi mereka menganggap diri mereka bersih, ya, sehingga mereka menganggap diri mereka suci, sehingga mereka menjadi merasa manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat 18 tingali apa yang mereka katakan? Wa qalatil yahudu, berkata orang-orang Yahudi, wan nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, apa yang mereka katakan? Nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Hebat itu orang Yahudi. Hebat, ngaku naon? Anak Allah, coba. Kekasih Allah. Ya, makanya mereka bangga. Tuh lihat cenah, banyak di antara para rasul, para nabi itu keturunan mereka teh. Jadi mereka merasa sebagai manusia pilihan, ya, sehingga mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kami adalah kekasih anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ya, dalam ayat ini Allah merintahkan pada waktu itu pada Nabi Muhammad, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum,
Ya, apa kamu tidak coba perhatikan tuh mereka orang-orangnya, orang-orang yang mereka menganggap diri mereka bersih, diri mereka suci. Ya, banyaknya. Kemudian lihat lagi coba. Ya, Al-Baqarah ayat 80. Ya, tuh. Jadi saking mereka merasa bersihnya, ya, mereka merasa sucinya. Lihat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Tuh tinggali. Ya, ini lihat mereka merasa manusia pilihan tadi ya, Pak. Mereka merasa bersih, merasa suci, sehingga mereka mengatakan wa qalu, dan mereka mengatakan lan tamassanan naru, sekali-kali kami tidak akan kena oleh api neraka. Tuh. Oh, hebatnya. Moal kena cenah ka manehna api neraka. Illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Apa beberapa hari di sini? Tatkala mereka menyembah patung anak sapi teh. Nah, mereka ngarasa tah mengakui tah mah. Palingan saukur eta unggul cenah lah. Nya sakedeung kayak dijahit deui nya tah. Tapi mereka mengatakan hakikatnya mereka tidak akan, kami tidak akan kena oleh api neraka. Itu kan mereka merasa suci tadi, merasa bersih, moal beunang kami mah ku seuneun neraka cenah. Allahu akbar. Lihat lagi ayat 111-nya coba. Ini perkataan-perkataan mereka yang mereka merasa bersih, Pak. Yang mereka merasa suci, ya, tuh. Ya, lihat ayat 111-nya. Wa qalatil yahudu wan nasara, qalu mereka berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini, ya, kata mereka orang-orang Yahudi, kata mereka orang-orang Nasrani, la yadkhulal jannah illa man kana hudan au nasara. Tuh tingali. La yadkhulal jannah, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana hudan au nasara, kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi ya moal asup ka surga, kecuali golongan mereka la yadkhulul jannah illa man kana hudan, tidak akan masuk ke dalam surga cek orang-orang Yahudi illa man kana hudan, kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani ngomong deh gitu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga illa man kana nasara, kecuali orang-orang Nasrani. Jadi mereka mengklaim surga tadi ya, Pak. Orang Yahudi mereka mengklaim surga, orang Nasrani juga mengklaim surga. Kata orang Yahudi surga milik mereka, kata orang Nasrani surga pun milik mereka. Islam mengklaim tidak? Islam mengklaim surga tidak? Surga milik orang tidak? Cek Islam? Cek Islam kumaha cek Islam? Ya cek Yahudi gitu kan? Cek Yahudi la yadkhulul jannah illa man kana hudan, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali golongan Yahudi. Cek Nasrani la yadkhulul jannah illa man kana nasara, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Nasrani. Islam datang, Islam mengklaim surga milik mereka enggak? Islam mah henteu, Pak. Jadi Islam itu tidak mengklaim surga milik mereka. Islam itu hanya memberikan batasan, Pak. Makanya ayat 112-nya lihat. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tah Islam tidak mengklaim tata. Tatkala pada ayat 111 Yahudi dan Nasrani mengklaim surga, Islam tidak mengklaim surga. Islam hanya memberikan batasan. Bagi siapa surga? Bala yang benar adalah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi. Tah surga teh pikeun eta teh cek Islam mah. Jadi Islam itu tidak mengklaim surga milik Islam. Islam hanya memberikan batasan siapa yang akan menjadi penghuni surga.
man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ta eta penghuni surga mah tadi Pak. Siapa penghuni surga? Man aslama, orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah, diri mau ridho diatur oleh aturan Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia muhsin. Apa muhsin? Muhsin itu apa? Sering kan dibahas. Halo, muhsin itu naon? Sering ya ngebahas muhsin itu ya. Muhsin itu apa? Ya. Jadi muhsin itu orang yang melakukan kebaikan ikhlas karena Allah. Itu satu akar kata dengan rukun agama ihsan teh. Ihsan artinya apa? Ihsan, Islam dalam rukun agama kan ada iman, Islam, ihsan. Kalau masih ingat, wah parahode ya. Parahode ya. Nah, ihsan teh asal sering bahas ya teh nya. Hah? Asal sering ya? Enggak sering rasaan ya teh. Naon ihsan teh? Jadi ihsan teh nya bahasa Rasulullah nama anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi tatkala orang ibadah ke Allah teh seolah-olah orang ningali ke Allah teh. Cuman fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa merasa dilihat oleh Allah, fa innahu yaraka, yakinkan bahwa sesungguhnya Allah pasti melihat kepada dirimu. Jadi bahasa sederhananya apa ihsan teh? Diri merasa dilihat oleh Allah. Ingat tanya itu. Mal poho deui mal. Malnya. Mal. Ini saudara kali rangkeun ihsan teh daeunya. Ya. Jadi bahasa sederhana nama ihsan teh diri merasa dilihat oleh Allah. Kalau orang telah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berbuat baik fi kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun tadi Pak. Ada orang baik, ada orang ataupun tidak ada orang, dia tetap istiqomah melakukan kebaikan tadi Pak. Kenapa? Sebab diri merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditujunya teh Allah tadi Pak. Makanya orang yang ihsan, orang yang telah dirinya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam amalnya ikhlas. Dia mengerjakan karena Allah. Kalau orang telah ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia tatkala berhubungan habluminan nas dengan sesama manusia, dia akan mampu berlaku sama saja, baik dengan orang yang baik terhadap dirinya ataupun dengan orang yang jelek terhadap dirinya, dia akan tetap mampu berbuat baik. Tah ihsan teh. Orang yang ihsan itu disebutnya muhsin. Pan muhsin teh isim fa'il teh. Ya, ahsana fi'il mudhari yuhsinu fi'il, ahsana fi'il madi yuhsinu fi'il mudhari, ihsanan masdar, bahwa isim domir, muhsinun isim fa'il, pelaku. Muhsin orang yang melakukan kebaikan, jadi pelaku teh muhsin teh. Muhsin orang yang melakukan kebaikan yang dirinya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang dilakukannya ikhlas ditujukan untuk mencari keridhaan Allah. Sehingga orang yang muhsin ini tatkala hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia, dia akan mampu berbuat baik bukan hanya terhadap orang yang baik terhadap dirinya, terhadap orang yang jelek pun dia akan mampu berbuat baik. Tah muhsin teh model kitu teh. Jadi muhsin teh orang yang mampu berbuat baik dengan ikhlas, sehingga dia mampu berbuat baik kepada setiap orang. Mata so sering pan ku abdi dibahas banyak. Lamun orang bisa seuri ka jalma anu seuri tapi can bisa seuri ka jalma anu baeud, berarti orang can mencapai kana tingkatan muhsin teh. Tah muhsin teh kitu kan. Ya, tah pan urang kadang sok kitu pan nya. Urang mah seuri teh lamun ka jalma anu seuri. Kajaman anu baeud sok seuri tara. Hah? Kajaman anu baeud sok seuri tara.
Caranya tak can mencapai tingkatan muhsin lah. Ari muhsin teh tingkatan pangluhur-luhurna dah teh. Ya, tingkatan pangluhur-luhurna sifat orang yang bertakwa muhsin dah teh. Ya, pan orang-orang bertakwa ya dulu kan pernah dibahas, sering dibahas ayat ininya dalam Ali Imran 135 ya kalau tidak salah. Ya, pertama kan orang yang ini masih masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Tatkala didolimi oleh orang lain berbuat jelek terhadap dirinya, tingkatan yang paling bawah tapi masih sifat orang yang bertakwa apa? Al-qadiminal goid, mampu menahan marah. Batur goreng ka urang ya. Nya tah urang teu dilawan, tahan ambek urang. Padahal urang sanggup ngalawan. Tapi ku urang teu dilawan. Ya, tahan marah urang. Kita udah masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa tah teh, Pak. Kalau kita mampu menahan amarah, kita sudah masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, teh, Pak. Ya, tapi tingkatannya paling bawah, teh. Kalau ingin masuk tingkatan yang kedua, wal afina anin nas. Di samping kita mampu menahan amarah kita, wal afina anin nas, hati memaafkan terhadap orang yang berbuat jelek terhadap diri kita. Tahan ambek ya. Teu dilawan ku urang, batur goreng ka urang. Hate ngahampura. Naik tah urang kana tingkatan anu kadua teh. Ya tah. Nahan ambek, tahan, tapi hate can ngahampura. Pan aya nu kitu nya. Wah, ambek tahan, tapi urang hate nyeri ieu hate. Tapi tahan, tapi hate mah nyeri can ngahampura ieu hate. Tetep tingkatan anu katilu keneh teh, Pak. Ya, lamun hayang naik kana tingkatan anu kadua wal afina anin nas. Di samping mampu menahan amarah, hate ngahampura teh. Batur goreng ka urang, tahan ambek hampura aku hate oge. Nah, orang bisa capai tingkatan ieu, Pak. Bisanya. Nah, tingkatan yang paling tinggi wallahu yuhibbul muhsinin. Pan gitu ayatnya eta. Al-qadiminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah langsung menyebutkan enggak? Allah menyebutkannya dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah amat mencintai terhadap orang-orang yang muhsin. Jadi muhsin itu tadi tah. Ya, tatkala kita didolimi oleh orang lain, ya, orang lain berbuat jelek terhadap diri kita, tahan ambek. Hate hampura aku hate. Langsung orang mun bisa mah berbuat baik terhadap orang tersebut teh, Pak. Kirim ke orang bolu ngomongkeun ka urang. Wah, hebat teh. Hebat, Pak. Biasa gitu, Pak. Biasa teh. Hah? Kalau naik tingkatan muhsin, tah surga teh pikeun eta surga teh tah. Ya, tah man asla Islam hanya memberikan batasan. Islam tidak mengklaim surga. Tatkala orang Yahudi pada ayat 111 mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan, orang Nasrani mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana nasara. Islam datang Islam tidak mengklaim surga, tapi Islam memberikan batasan. Bala yang benar adalah yang akan menjadi penghuni surga man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, ridho mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dia muhsin. Di dalam beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu berbuat baik kepada setiap orang. Tah surga teh pikeun eta teh. Nah, eta marek golongan Yahudi, lamun berbuat seperti itu, golongan Yahudi ge asup ka surga teh, Pak. Nah, eta marek orang Nasrani, lamun berbuat seperti itu, man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsinun, bisa asup ka surga. Sanajan ngaku umat Islam oge, tapi kalau tidak berbuat seperti ini moal asup ka surga teh, Pak. Jadi Islam adil, Pak. Islam adil, saha wae bisa asup ka surga asal syaratna tadi tah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Jadi Islam tidak menganggapnya tadi beda dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan, ya, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina yuzakuna anfusahum, ya, kepada orang-orang yang mereka menganggap diri mereka bersih. Mereka menganggap diri mereka suci, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi.
Ya, dengan mengatakan tadi ikannya nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Dengan mengatakan lang tamassanan naru, neraka tidak akan kena terhadap kami. Dengan mereka mengatakan la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, ya, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali golongan mereka. Ini kan mereka yuzakkuna anfusakum, Pak. Ya, mereka telah menganggap diri mereka bersih. Ya, makanya kemudian kata Allah ditegaskan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak membersihkan itu? Ya, apakah manusia? Tidak, kata Allah. Balillahu yuzaki may yasha. Tuh Allah. Balillahu, ya, tetapi yang sebenarnya adalah yang berhak untuk membersihkan adalah yuzaki mayyasha, Allah membersihkan mayyasha'u kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, tuh. Jadi orang mah ulah nganggap diri orang soleh, ulah nganggap diri orang bersih, ulah nganggap diri orang suci. Karena kan Ustaz Allah, makanya ada dalamnya suratnya, saya lupa lagi nya, suratnya ada salah satu ayat Al-Qur'annya tadi dikatakan ya fala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau membersihkan terhadap diri kamu sendiri, janganlah engkau mensucikan terhadap diri kamu sendiri. Huwa a'lamu bimanitaqo, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Kita mah urusan Allah. Ya, jadi orang mata ciri jalma soleh mah tara ngaku-ngaku soleh, Pak. Ya, ciri jalmi soleh tara ngaku-ngaku soleh. Yo, urang teh soleh, tara kituan jalmi soleh. Ya, kecuali nu ngaranna solehnya. Ini ngaranna soleh. Nah, ya Solehudin ya, soleh. Ya, ciri jalma alus tara ngaku-ngaku alus ada, Pak. Abdi mah nya naon atuh. Da kadang kitu nya bahasnya. Jadi ciri jalmi soleh tara ngaku-ngaku soleh. Matak lamun aya jalma anu ngaku-ngaku soleh nya tah ngaku-ngaku bersih, cirina henteu soleh, cirina henteu bersih tah, Pak. Nya tah urang cirinya pan kitu nya. Nah, eta nya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi balillahu sebenarnya, tetapi sebenarnya yang membersihkan itu adalah yuzaki, Allah membersihkan mayyasau kepada orang yang Allah kehendaki. Nyata ku Allah katingali. Nya siapa yang soleh di antara kita, siapa yang suci di antara kita. Wala yudlamuna fatila, dan Allah tidak akan berbuat dolim sedikit pun tadera. Ai la yankusuna min a'malihim, Allah tidak akan mengurangi dari amal yang kita lakukan. Ya, mata orangnya sok kita beramal wes kemampuan kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Urusan misalkan kita sudah bersih, ya kita sudah suci atau belum, itu urusan Allah. Ke Allah anu mandangna tah Pak. Ngan tong di aku ku urang. Ya tong di aku ku urang. Ya yakin wala yudlamuna fatila. Allah tidak akan berbuat dolim sedikit pun tadi. Ya, tak kala kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk membersihkan diri kita, kayak Allah bakal dibantosan tadi, Pak. Dibantuan. Allah tidak akan layan kusu min a'malihim. Allah tidak akan mengurangi dari amal yang kita lakukan. Nah, kemudian pada ayat yang ke-50-nya, maka kemudian tatkala mereka orang-orang Yahudi, mereka menganggap diri mereka seperti itu, ya, sehingga mereka menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah lakunya. Kemudian dengan kata-kata tadi kan disandarkan ke Allah kan, dengan mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kamilah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Disarandaikeun ban ke Allah. Apakah memang Allah seperti itu? Pan ieu hanya sekedar naon? Aku-akuan manehanana unggul banyak. Makanya dalam ayat yang ke-30-nya, ayat yang ke-50-nya, maka kemudian kata Allah, ungdur, coba perhatikan oleh kamu, kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba, bagaimana mereka orang-orang Yahudi ini mereka membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sarandaikeun ke Allah coba. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Tuh, jadi kami adalah anak-anak Allah, kekasih-kasih Allah. Emang Allah pernah ngomong gitu ngamarahna anak-anak? Mata Allah pada ayat yang ke-50 ini, ungdur, coba perhatikan. Kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib,
bagaimana mereka mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbarnya. Jadi ngaran-ngaran Allah dibawa ku manehanana ya, supaya manehanana disangkanya dan diakui sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mah teu ngomong-ngomong nanaon Allah mah. Matak si Allahnya perhatikan kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba. Bagaimana mereka mengadakan kedustaan kepada Allah seperti itu. Matak di akhir ayat ini Allah menyebutkan wa kafa bihi itsmam mubina. Cukup kata Allah perbuatan mereka ini itsmam mubinan, dosa yang nyata cek Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbarnya ya, jadi ngarannya nami Allah nya dicandak karena perbuatan anu goreng coba Pak. Nah ini pelajaran Pak bagi kita nya. Dia melakukan kesalahan tetapi pelajaran aja. Mereka orang-orang Yahudi, mereka ini melakukan kesalahan tetapi dirinya tidak merasa salah, bahkan merasa benar. Mereka adalah orang-orang yang jelek tetapi dirinya tidak merasa jelek, bahkan merasa baik. Tah orang Yahudi tadi Pak. Kata kade tadi Pak, kadenya. Pak Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau ada orang yang seperti ini, dia melakukan kejelekan, melakukan kesalahan, tetapi dia tidak merasa salah, bahkan dia merasa benar. Imam Al-Ghazali memasukkan golongan orang yang seperti ini dimasukkan ke dalam golongan al-halikun tadi Pak. Apa al-halikun? Golongan yang pasti celakanya tadi Pak. Jadi orang yang berpola pikir seperti ini, mereka melakukan kesalahan tetapi mereka tidak merasa salah, bahkan merasa benar. Imam Al-Ghazali menyebutnya inilah golongan al-halikun, golongan yang pasti celakanya. Kenapa pasti celakanya coba Pak? Kenapa orang yang seperti ini pasti celakanya? Hah? Ya, kenapa pasti celakanya? Ya, kenapa? Ya, tidak merasa benar. Terus? Ya, karena orang yang seperti ini, kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, kenapa Imam Al-Ghazali memasukkan golongan yang seperti ini? Orang yang melakukan kesalahan tetapi dirinya tidak merasa salah, bahkan merasa benar. Kenapa Imam Al-Ghazali masukkan ke dalam golongan al-halikun, orang yang pasti celakanya? Sebab orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, la yurja taubatuhu, sulit diharapkan untuk taubatnya tadi Pak. Sob, orang yang seperti ini bisa taubat tidak Pak? Sob, saya tanya, kalau orang telah berpola pikir seperti ini, dia bisa taubat tidak Pak? Dia tidak akan bisa taubat. Pak, ayana jalmi bisa taubat lamun dirina ngarasa naon? Lamun dirina ngarasa salah. Lamun dirina ngarasa salah, bisa istighfar, bisa taubat teh. Tapi kalau orang tersebut dia melakukan kesalahan tapi dirinya tidak merasa salah, bahkan merasa benar, rek iraha istighfar eta jalma, komo rek iraha taubat eta jalma, dan teu ngarasa salah eta jalma. Kan orang melakukan kesalahan itu nya ada dua. Dia melakukan kesalahan dan dia sadar apa yang dilakukannya salah. Ada orang yang melakukan kesalahan tetapi dia sadar tetapi dia tidak sadar dia melakukan kesalahan, bahkan merasa benar. Orang ada seperti itu kan. Nah ini orang Yahudi ini seperti dia melakukan kesalahan tetapi dia tidak merasa salah, bahkan dia merasa benar. Makanya orang yang seperti sulit diharapkan taubatna teh. Mata Imam Al-Ghazali mah ngabahasakeunana inilah orang-orang yang pasti celakanya orang yang seperti ini. Rek teu pasti cilaka kumaha rek iraha istighfarna jalma model kitu. Rek iraha tobatna jalma model kitu. Da moal bisa tobat jalma model kieu mah. Mata kade teh Pak. Allah pinterna iblis tah. Ini salah satu reka perdaya iblis seperti itu. Ya, kalau tidak salah Al-Hijr 39. Coba Al-Hijr 39 buka coba. Al-Hijr surat naon? Surat sabaraha? Naon Pak Jajan?
15-nya coba 15 surat 15 kan ya hijrah. 15-nya. Ayat 39 coba. Hah? Ayat 39 naon eta? Ayat sabaraha? Ayat 39 naon eta? Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum etanya. Eta. Tuh lihat. Orang yang seperti ini dia telah masuk pada jebakan iblis tadi, Pak. Makanya lihat Al-Hijr ayat 39 itu. Qala berkata iblis, lihat. Iblis berkata, "Rabbi bima agwaitani, ya Allah Tuhanku, bima agwaitani karena engkau telah menganggap aku sebagai makhluk yang sesat." Lihat janji iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi, tinggali. La uzayyinanna lahum. Ya iblis bahasa iblis tidak main-main, tak? Menggunakan huruf taukidna 2 teh. Lam taukid jeung nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah kan hitung-hitungan tasdid, eta nun taukid sakilah. Kemudian diawali dengan lam taukid teh. Ini bahasa iblis sungguh-sungguh lain heureuyan iblis teh teh, Pak. Rabbi bima agwaitani, ya Allah Tuhanku, bima agwaitani karena engkau telah menganggap aku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna, sungguh aku akan menjadikan indah perbuatan maksiat fil ardi, di permukaan bumi. Tak iya dah. Mata iya janji iblis teh. Iblis berjanji di hadapan Allah, ya, dia akan menjadikan perbuatan maksiat dipandang sebagai perbuatan yang indah di permukaan bumi ini. Jadi anu goreng teh bakal dipandang halus teh, Pak. Ya, banyak kan orang yang seperti itu kan. Ya, perbuatan goreng tapi dipandang halus. Ya, nya wanita modern, rasa modern teh. Anu kumaha pakaian modern, Pak? Pakaian modern anu kumaha? Hah? Nah, pakaian masa kini teh. Ya, pakaian masa kini. Pakaian orang-orang miskin. Nah, pakaian masa kini kan, masa kini kan orang-orang miskin, ya, jadi saeutik nempel di awak teh. Asa modern, nembong-nembongkeun auratnya. Dia tidak merasa melakukan kesalahan, Pak. Justru dia bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Ini telah terjebak, dia salah melakukan maksiat, tetapi dia tidak merasa melakukan maksiat. Justru dia menjadi orang modern. Ini kan telah terjebak tipu daya iblis. Ini orang-orang yang seperti ini pasti celaka tadi, Pak. Sebenarnya tidak merasa salah. Ya Allahu Akbarnya, ini jebakan iblis yang harus kita waspadai seperti ini. Maka orang sering-sering kadang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya Allah, ya jantenkeun diri abdi sing janten jalmi tatkala ngalakukeun kasalahan teh, ya Allah. Pasihan abdi teh kasadaran ieu teh laknya ieu teh salah. Sareng pasihan abdi kamampuan pikeun memperbaikinya, ya Allah. Terus sering ngadua model gitu, Pak. Sebab tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan, dia tidak sadar dirinya melakukan kesalahan, bahkan ngerasa bener. Sebenarnya jangan ngalakukan model gitu teh. Terkadang hiji waktu ge urang sok terjebak kana aya perbuatan eta teh. Urang teh salah tapi henteu ngarasa salah. Ya, bisa jadi karena apa coba? Ada orang yang salah, tapi dia tidak merasa salah. Bisa jadi karena apa? Ya, bisa jadi karena kekurangan keilmuannya. Kenapa dia kekurangan ilmuannya? Bisa jadi karena dia tara tolabul ilmi. Jadi itu apal. Kan dengan tolabul ilmi kan kita jadi tahu, Pak, jalmi kalau lamun jalma tara tolabul ilmi sok dirinya bakal sok ngerasa bener teh. Sampai orang. Ya, kalau dulu kita misalkan sewaktu jarang tolabul ilmi, rarasaan maca Quran teh geus bener teh. Tapi pas talabul ilmi weh geuningan baca Quran teh urang teh loba keneh nu salahnya. Kan sakitu nya banyak. Rarasaan urang keur tara talabul ilmi salat teh asa geus bener teh. Pas talabul ilmi weh geuningan salat urang teh ruku teh salah salila ieu teh geuningan. Makanya orang yang semakin rajin belajar, dia akan semakin merasa bodoh, Pak, bukan merasa pintar. Makanya disebut siswa. Siswa itu kan bahasa naon? Sansekerta kan? Siswa itu artinya bodoh, Pak. Ciri di dalam proses belajar mengajar, ciri dalam proses taklim itu berhasil
tatkala mustami'nya bertambah ilmu, semakin bertambah ilmu, dirinya akan semakin merasa bodoh, Pak. Bukan semakin merasa pintar. Itu ciri nu berhasil, Pak, di dalam proses taklim teh, dalam proses belajar mengajar. Semakin bertambah ilmu, semakin rajin thalabul ilmi, dirinya akan semakin merasa bodoh, bukan semakin merasa pintar. Ya abdi we lamun ngadaukeun ceramahnya, pas ngadaukeun ceramah misalkeun nya Profesor Quraisy Shihab atau Nafi Sahanya anu level Kiai Abdul Somad misalnya, kadang sok ya Allah geuningan can tepi urang teh ya kana ilmu eta asa karek manggih jauh keneh asa ngarasa bodoh tah Pak. Itu ciri berhasil. Matak lamun urang hadir tos di pangaosan kieu bubar, ngarasa pinter. Gagal tah Pak. Lain berhasil tah teh. Nya, urang nu sok mana urang? Lamun geus thalabul ilmi urang sok nu mana? Ya ciri tadi Pak, ciri yang thalabul ilmi berhasil seperti itu, semakin bertambah ilmu akan semakin rajin thalabul ilmi, maka diri akan semakin merasa bodoh tadi. Sok ingat waktu kuliah, makanya kenapa di perkuliahan suka ada kuliah umum mendatangkan dosen di mana gitunya, tujuannya untuk apa coba itu? Untuk memotivasi sebetulnya Pak. Tatkala para mahasiswa mendengarkan pembicaraan dosen di luar, gelarnya profesor, dokter, sepanjang gelarna oge, orang mahasiswa berpikir tabinya, anu mikir, aduh orang kudu ya jauh keneh ilmu, semangat lah perpustakaan. Kita masih anu mikirnya, anu teu mikir mah nyangger. Mahasiswana masih anu mikir tapi aya mahasiswa anu teu mikir mah nyangger we, teu terpacu. Ya. Mahasiswa anu mikir apa? Yang tatkala yang berbicaranya profesor, doktor, aduh kagum dirinya, terpacu semangat. Tujuan kuliah umum itu seperti itu sebetulnya. Diadakan kuliah umum, ya soal kuliah kan soal kuliah umum mengambil dosen luar gitu kan. Ya tujuannya eta. Nah, orang kalau makanya ciri proses taklim, ciri proses belajar berhasil seperti itu. Ya semakin rajin thalabul ilmi, semakin diri ngarasa bodoh. Matapnya kadituna semakin tawadu itu berhasil tadi kan. Ya, nah itulahnya hadirin jamaah rahimakumullah, ya makna tafsir Quran surah An-Nisa sampai dengan ayat yang ke-50 sekaligus pelajaran yang kita bisa petik daripada ayat yang sampai ayat yang ke-50 ini. Ada permasalahan Pak? Daya sih namanya. Daya. Ya alhamdulillah hari daya namanya. Daya meureun ditutupnya, tutup bae. Malah jakal malahnya. Nah. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mencari ilmu saja, mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang ahli di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kita menjadi orang-orang yang ahli di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.